Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Cinta Ganiabon dengan akhiran BP 2028, salah satu anggota kelompok 1B Praktikum Bioinformatika. Izinkan kami menyampaikan penjelasan tentang praktikum objek 10 mengenai molekular docking. Pada presentasi kali ini, perkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari pertama ada Angelisa Amanda dengan akhiran BP 2008, Mutia Aprilita 2016, Cinta Ganiabon 2028, Miratil Hayati 3012, Winnie Rabial Firsti 3022, dan Alia Wafda 3030. Selanjutnya kita masuk pada cara praktikum yang pertama. Eh, Pertama, buka laman PubChem pada Google, lalu ketikkan senyawa yang akan diamati pada kolom pencarian. Pada kali ini, kelompok satu mendapatkan senyawa kurkumin. Setelah itu, klik search. Lalu akan muncul tampilan seperti di layar. Kita klik bagian nama kurkumin. Lalu akan muncul compound summary mengenai senyawa kurkumin. Untuk langkah berikutnya, kita klik bagian kanan ada nomor 2 yaitu names dan identifiers. Kita klik untuk mencari smile-nya. Lalu akan muncul pada bagian 2.1.4 itu smile. Untuk smile ini kita copy. Selanjutnya, sebelum beralih pada web berikutnya, kita download dulu file mengenai kurkumin pada bagian kanan atas. Download 3D Conformer pada format SDF. Eh, Selanjutnya, kita buka website baru yaitu PAS Online. Berikutnya, setelah kita login pada PAS Online, akan muncul tampilan seperti di layar. Kita klik Predict New Compound, lalu klik Smile. Lalu pada kolom kita pastikan smile dari senyawa yang telah di-copy tadi pada laman PubChem, lalu klik Get Prediction. Akan muncul tampilan tabel seperti pada layar. Lalu untuk melihat apakah senyawa tersebut akurat, kita klik PA besar dari 0,3, lalu OK. Maka akan muncul seperti pada tabel bagaimana hasil prediksi dari senyawa tersebut PA-nya lebih dari 0,3. Sekian, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Miratil. Selanjutnya kita membuka website Eswisat ini, di mana di website ini kita melihat Lipinski, rules, dan ketentuan obatnya. Eh, Selanjutnya itu kita paste dari smile dari senyawa yang telah kita eh, buka tadi di PubChem. Lalu kita klik run. Scroll ke bawah. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa pada Lipinski ini eh, bahwa senyawa ini memenuhi syarat dari ketentuan Lipinski. Selanjutnya kita mengklik bullet egg. Nah, dari gambar pada layar ini menunjukkan jika molekul berdekatan dengan bagian putih kuning atau reseptor dan berada di bagian putih atau ligand, maka interaksinya itu bagus. Dan apabila berada di kuning, berarti interaksi ligand dan reseptornya sangat bagus. Nah, selanjutnya membuka web.
SEA atau Similarity Ensemble Approach. Web ini kita melihat protein target dari senyawa yang kita cari tadi. Nah, kita pasti dari semelnya klik Tricea. Kita tunggu. Nah, dapatkan hasil berupa tabel target senyawa yang digunakan. Jika nilai MAC PC-nya 1, maka semakin bagus digunakan untuk doxing. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya Miratil. Selanjutnya kita kepada web Protox, di mana Protox ini telah kita salin kode smelnya, bisa kita salin, yaitu bisa kita scroll ke bawah dan pilih all, lalu start to prediction, di mana didapatkan prediction LD50-nya 1190 mg per kilogram, yang itu dosis menyebabkan kematian 50% dari populasi uji, biasanya tikus, melalui rute oral, di mana nilai LD50 ini yang lebih tinggi menunjukkan senyawa kurang toksik. Dapat kita lihat prediction toxicity-nya ini berada di kelas 4 yang menunjukkan bahwa senyawa ini memiliki toksisitas yang rendah hingga sedang. Kelas toksisitas dapat kita lihat pada warna merah atau nomor 1 itu memiliki sangat toksik, sedangkan warna hijau semakin ke kanan, angka 6 itu memiliki non-toxic. Selanjutnya kita dapat scroll ke bawah. Di bawah ini didapatkan grafik melengkung ke bawah, maka ini dinyatakan terjadi kestabilan terhadap reseptor yang digunakan. Garis hitam menunjukkan posisi berat molekul senyawa ini, input relatif terhadap distribusi berat molekul senyawa dalam dataset. Jika garis hitam berada di dekat puncak kurva biru, ini menunjukkan berat molekul senyawa input mendekati nilai rata-rata dataset. Selanjutnya bisa kita scroll ke bawah. Selanjutnya, pada software ini ditunjukkan prediksi toksisitas senyawa input berdasarkan berbagai parameter toksisitas, di mana pada aktif berwarna terang ini bersifat toksik atau mengandung racun, sedangkan aktif berwarna redup ini bersifat aktif tetapi tidak moderate. Sedangkan pada inaktif berwarna terang ini bersifat tidak toksik atau tidak mengandung racun, sedangkan aktif berwarna redup ini bersifat inaktif namun dapat moderate. Apabila nilai probability mendekati 1, menunjukkan kepercayaan model yang tinggi terhadap prediksi tersebut. Selanjutnya bisa kita scroll ke bawah lagi. Dapat kita lihat pada toxic target ini berwarna hitam, yang menunjukkan tidak adanya ikatan terhadap target toksisitas. Selanjutnya kita buka web PDB, lalu kita pilih 2 GPU, kita cari. Pada 2 GPU ini, kita download file, lalu PDB format. Setelah di mana filenya telah terdownload. Sekian dari penjelasan saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Angel. Saya akan melanjutkan pembahasan di mana kita akan mulai untuk memakai aplikasi Moe untuk memulai proses docking. Sebelum memulai proses docking ini, kita harus melakukan preparasi ligand dan reseptor. Pertama, kita akan persepsi untuk reseptornya dulu. Kita klik file dan kita klik open, lalu masukkan file reseptor yang sudah kita download
dari website PDB tadi. Lalu klik OK. Maka akan muncul struktur seperti pada layar. Lalu kita klik Quick Prep untuk melakukan preparasi. Lalu RMS gradien yang kita pakai itu adalah 0,1. Lalu kita klik OK. Maka akan berjalan prosesnya di sebelah kiri atas layar dan dapat kita lihat progresnya di menu SPL. Lalu bisa kita besarkan. Ketika proses preparasinya selesai, maka akan ada kata done di menu SPL tadi. Selesai preparasinya, kita dapat menyimpan hasilnya itu dengan klik file dan klik save. Lalu kita buat hasilnya itu dengan preparasi reseptor. Lalu kita klik OK, maka file ini akan tersimpan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan preparasi ligand dengan kita klik file, lalu kita klik open. Lalu kita masukkan file yang sudah kita download dari aplikasi website sebelumnya, yaitu Conforma 3D dari protein yang sudah kita cari. Lalu kita klik OK. Lalu load into Moe dan klik OK. Maka akan muncul struktur seperti pada gambar. Nah, lalu kita klik menu compute, lalu kita klik energy minimize untuk preparasinya. Kita cek bagian atom, dan pada force field-nya, kita jadikan dia fixed charge, lalu klik close, lalu gradien yang kita pakai adalah 0,01 RMS kilokalori per mol dan pangkat 2, lalu kita klik OK. Maka dapat kita simpan file preparasinya dengan klik file dan klik save. Lalu kita masukkan nama filenya itu preparasi ligand. Lalu kita klik OK. Maka hasil dari preparasi ini akan tersimpan. Sekian dari saya alihkan ke rekan saya, Ale. Baiklah, selanjutnya kita akan mendocking reseptor dan ligand yang sudah dipreparasi tadi dengan mengklik compute lalu memilih dock. Selanjutnya kita masukkan reseptor yang sudah kita preparasi dan memasukkan ligand yang sudah dipreparasi tadi. Dengan 30 pose dan 5 pengulangan. Selanjutnya kita klik run. Dan kita tunggu hasil dari docking reseptor dan ligand tadi. Dapat kita lihat pada tab SVL proses dari pendockingan reseptor dan ligand yang sudah kita masukkan tadi. Dapat kita lihat pada tabel docking ini, kolom yang harus kita perhatikan adalah kolom S. Yang mana kolom S ini menunjukkan nilai energi interaksi antara reseptor dan ligand, yang mana jika nilai S atau scoring ini semakin kecil, maka energi interaksi antara reseptor dan ligand semakin bagus. Dan kolom yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah kolom RSMD
yang menunjukkan jarak posisi reseptor dan ligan, di mana nilai RSMD harus kecil dari 2. Jika nilainya lebih dari 2, maka nilai tidak valid. Dari 5 pengulangan yang ditunjukkan, pengulangan 1 adalah pengulangan yang memenuhi kriteria atau ketentuan tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya, saya alihkan kepada rekan saya, Winnie. Baik, terima kasih kepada Ale. Langkah berikutnya kita akan mencari tahu bagaimana interaksi antara reseptor dengan ligan. Nah, langkah pertama kita klik file, lalu kita klik open, lalu kita cari file reseptor yang sudah kita preparasi sebelumnya. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti yang ada pada layar. Setelah itu kita klik compute, lalu kita klik ligan interaksi. Maka akan muncul interaksi-interaksi antara reseptor dengan ligan. Berdasarkan hasil docking yang sudah kita lakukan, kita dapat mengetahui bahwa terdapat 3 interaksi antara reseptor dengan ligan, di mana ada interaksi antara NH+ dengan aspirin, dan juga ada interaksi antara NH+ dengan leusin, dan juga ada interaksi antara OH- dengan glutamin. Nah, semakin banyak interaksi yang kita temui, maka semakin kuat interaksinya. Mungkin sekian yang bisa Winnie sampaikan. Winnie kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan jangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.